Tanggapan Sekretaris Ditjen Diktiristek Cici Sri Cahyandari mengenai protes kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri, yaitu pendidikan tinggi hanyalah tertiary education, menuai berbagai macam respon masyarakat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang muncul dari mahasiswa baru mengenai kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Cici Sri Cahyandari, Sekretaris Ditjen Diktiristek, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier, yang artinya bersifat pilihan dan tidak termasuk dalam wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Cici juga mengatakan bahwa pendanaan pemerintah diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar, sedangkan untuk pendidikan tinggi, pemerintah hanya memberikan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN. Sejumlah rekomendasi disampaikan kepada Kemendikbudristek. Di antaranya adalah agar Kemendikbudristek mengkaji ulang. Komisi 5 juga mendesak agar perguruan tinggi negeri menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Itu merupakan topik utama kita pada hari ini. Emang kuliah itu penting ya? Bersama saya, Ivy Kesia, di Education News, membangun generasi Indonesia pintar. Di sini kita sudah kedatangan salah satu dosen UGM dari Fakultas Teknik yang telah menyelesaikan studinya di bidang ilmu kebumian, stratigrafi, dan geologi. Doctor of Engineering, Insinyur Didit Hadi Baryanto. Selamat pagi, Pak Didit. Pagi. Apa kabarnya? Sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang di Education News. Sama-sama, terima kasih juga. Terkait berita yang sudah dibacakan tadi, Bapak, terdapat pernyataan yang menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan terutama di media sosial, yaitu terkait jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi hanyalah tertiary education. Banyak orang yang menganggap bahwa pernyataan tersebut menandakan minimnya urgensi untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Bagaimana pendapatnya? Ya, jadi kalau perguruan tinggi tertiary education saya kira tidak keliru. Ya. Tetapi bahwa perguruan tinggi itu tidak urgent, tetap urgent. Jadi perguruan tinggi itu urgent, tetapi memang ini adalah pilihan. Ya. Artinya apa? Ini tidak dibutuhkan, pendidikan di level perguruan tinggi tidak dibutuhkan oleh seluruh rakyat. Ya. Tapi orang-orang yang memang membutuhkan perguruan tinggi, memang sebaiknya melanjutkan ke level perguruan tinggi. Dan tidak ada di negara manapun yang mengisyaratkan warga negaranya memiliki pendidikan minimalnya adalah perguruan tinggi, itu tidak ada. Jadi Indonesia juga saya kira sama. Kalau pendidikan dasarnya adalah perguruan tinggi, saya kira nggak semua rakyat Indonesia juga mau diwajibkan harus kuliah di perguruan tinggi. Saya kira seperti itu. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya Bapak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul, banyak sekali pertimbangan. Pertama, waktu. Jadi pendidikan tinggi itu juga waktunya cukup panjang, rata-rata 3,5 tahun. Biaya juga cukup besar, ya. Kemudian juga kita harus sudah mulai fokus. Kita ingin belajar apa di perguruan tinggi itu harus mulai fokus, sehingga bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ya pencerahan, sudah mendapatkan, oh ini keinginan saya adalah ini ya, nah itu saya kira cocok untuk baru masuk di perguruan tinggi. Ya. Menurut Pak Didit sebagai seorang pendidik, seberapa pentingnya sih untuk melanjutkan di jenjang perkuliahan? Oh, kalau saya sebagai seorang pendidik memang harus melanjutkan di perguruan tinggi, karena persyaratan menjadi seorang pendidik itu kan harus mendapatkan gelar pendidikan yang tertinggi. Ya, kalau saya, tetapi kan tidak harus semua orang menjadi seorang pendidik. Jadi di dunia profesional saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan atau industri yang membutuhkan skill, ya, keterampilan, bukan lagi science, bukan, tidak harus memahami sainsnya, tetapi lebih ke arah skillnya. Nah,
perusahaan-perusahaan besar saja seperti Google, Iya. Yahoo, dan banyak perusahaan-perusahaan internasional yang sudah tidak mengisyaratkan untuk rekrutmen pegawainya menggunakan ijazah perguruan tinggi. Sudah tidak gitu. Tetapi yang dilihat adalah skillnya dan performance-nya. Jadi ini yang sebetulnya membuka peluang bagi banyak orang untuk bisa memulai karirnya tanpa harus masuk di perguruan tinggi terlebih dahulu. Berarti tergantung urgensi tiap pribadi ya Bapak? Betul, untuk tergantung melanjutkan. dari tiap pribadi. Baik, selama pengalaman Pak Didit melanjutkan studinya dari 12 tahun wajib belajar, lanjut S1 hingga S3 dan bisa menjadi dosen sekarang, apa sih hal-hal yang hanya Pak Didit dapatkan di perkuliahan? Ya, kalau di perkuliahan itu kan jenjang pendidikan formal ya. Iya. Jadi kalau kita masuk di jenjang pendidikan formal, pasti yang kita dapatkan ijazah atau pengakuan. Jadi kalau kita masuk di perguruan tinggi, kita akan mendapatkan ijazah atau pengakuan kita atas keilmuan yang kita miliki. Ini agak sulit didapatkan kalau kita mengikuti pendidikan yang sifatnya informal. Kemudian juga di perguruan tinggi itu mencoba membangun yang disebut sebagai academic atmosphere, nuansa lingkungan pendidikan. Ya, academic atmosphere ini juga sulit didapatkan kalau kita tidak berada di lingkungan perguruan tinggi. Nah, walaupun academic atmosphere di setiap perguruan tinggi juga berbeda-beda ya. Namun perguruan tinggi memang memiliki dua kelebihan itu. Ada pengakuan secara formal, ijazah, dan ada suasana nuansa akademisnya. Saya kira itu. Baik, untuk beberapa masyarakat Indonesia yang menganggap pendidikan itu kurang penting atau bahkan tidak penting, bagaimana pendapatnya? Pendidikan di level apa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kalau banyak orang yang menganggap perguruan tinggi tidak penting juga itu tidak keliru. Karena memang tidak setiap orang harus masuk di perguruan tinggi. Jadi banyak sekali teman, bahkan juga mungkin saudara-saudara saya, kerabat saya yang tidak masuk perguruan tinggi atau tidak lulus perguruan tinggi bisa berkarir atau bisa berprofesi lebih bagus daripada orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi. Saya kira seperti itu. Tergantung performa masing-masing. Ya, salah satunya performance terutama ya dari setiap orang itu menentukan karir ke depannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Pak Didit selama menjadi dosen. Apa saja hal-hal menarik nih dari mahasiswa-mahasiswa? Yang pertama, setiap orang ketika masuk perguruan tinggi itu harus sudah memutuskan kenapa saya memilih masuk di bidang ini. Ya, misalnya saya di teknik geologi, saya pernah mendapatkan seorang mahasiswa yang menjadi perwalian saya, tanggung jawab saya gitu. Saya tanya, apakah kamu senang geologi? Dia diam. Apakah kamu tertarik geologi? Dia diam. Ya sudah, kalau kamu belum tertarik, kamu masih punya waktu untuk ujian lagi. Kan UMPTN kan bisa, dulu namanya UMPTN bisa 3 kali. Tapi ya dia tidak banyak menyahut. Kemudian ternyata dia sampai 1 bulan itu tidak pernah kuliah. Saya ditelepon orang tuanya, ditanya bahwa di mana anaknya dihubungi nggak bisa. Ternyata dia stres. Dia masuk di perguruan tinggi yang dia tidak suka, tapi dipaksakan oleh orang tuanya untuk masuk itu. Ya, jadi dia masuk di bidang saya itu karena disuruh orang tuanya. Dia tidak suka, dia stres hingga akhirnya dia sampai meninggal dunia. Jadi dia diam di sungai sampai berbulan-bulan tidak makan, tidak minum, dan akhirnya dia ditemukan sudah menjadi jenazah. Itu pernah saya alami di sekitar tahun 2011 ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya kalau Anda sudah betul-betul masuk di perguruan tinggi, kamu harus menyenangi apa yang kamu senangi. Ya. Kalau tidak senang janganlah. Gitu. Berarti mending kalau terpaksa itu mending nggak usah ya Bapak? Iya, ini adalah awal dari starting to be professional. Jadi awal dari kamu akan menjadi menyenangi, karena profesional itu harus menyenangi apa yang disukai, apa yang dilakukan gitu. Jadi ini adalah start. Kalau tidak suka ya pindah saja ke departemen lain, jurusan lain, atau perguruan tinggi lain yang disenangi gitu kan. Kan tidak, perguruan tinggi cukup banyak kan, tidak hanya UGM misalnya, atau tidak hanya di teknik geologi. Silakan cari yang kamu sukai. Baik kalau begitu. Beberapa orang di luar sana masih bisa sukses meskipun tidak melanjutkan perkuliahannya. Kira-kira bagaimana pendapat mereka terkait hal ini ya?
Tetap di Education News, membangun generasi Indonesia pintar. Target locked. I'm coming, Stiko. Kampus Nggak Banyak Gaya ada di Stikom. Halo sobat-sobat pintar, kembali lagi di Education News, membangun generasi Indonesia pintar. Di sini kita sudah kedatangan bintang tamu lainnya, seorang wirausahawan dari Bekasi, fotografer lulusan SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan yang berhasil menjalankan bisnis sejak awal 2022 di bidang fotografi. Mas Syarifuddin, selamat pagi. Iya, pagi. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja untuk Ya, hadir di terima kasih acara kembali. hari ini. Untuk usaha Mas Arif sendiri, namanya Syarif Klik, benar ya? Ya, Syarif Klik Foto. Bisa dijelaskan terkait usahanya ini bekerja di bidang apa? Di Syarif Klik Foto ini kita bekerja di bidang fotografi, di fotografi event wedding. Selain di wedding, kita juga sudah menangani di company profile, di brand, produk, dan di modeling juga. Baik, Ya. berarti Mas Arif sudah bisa dikatakan sebagai wirausahawan yang sukses nih ya, Mas? Ya, amin, amin. Sebelum berbincang lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berita berikut ini. Keputusan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membatalkan penerimaan beasiswa KJMU secara sepihak menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan di kalangan mahasiswa. Evaluasi dan perbaikan sistem seleksi diharapkan dapat segera diselesaikan agar tidak merugikan calon penerima beasiswa yang telah memenuhi syarat. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, kalangan mahasiswa yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Salah seorang mahasiswa, Adi Triwibowo, mengungkapkan kekecewaannya atas pencabutan KJMU. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan yang semakin meningkat, sedangkan masih banyak calon-calon mahasiswa yang ingin berkuliah namun terhalang dana. Inilah cuplikannya. MUI itu sendiri kan seharusnya bisa membantu gitu, serta sesuai dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keputusan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membatalkan penerimaan beasiswa KJMU secara sepihak menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan di kalangan mahasiswa. Evaluasi dan perbaikan sistem seleksi diharapkan dapat segera diselesaikan agar tidak merugikan calon penerima beasiswa yang telah memenuhi syarat. Baik, melihat berita yang sudah ditayangkan, menurut Mas Arif, apakah masih memungkinkan bagi teman-teman di luar sana yang tidak lanjut sekolah atau putus sekolah untuk bisa sukses ke depannya? Kalau ada yang memberikan statement tanpa kuliah kita juga bisa sukses ya. Saya sangat setuju sih dengan kata-kata seperti itu, karena emang sudah banyak gitu ya dari beberapa orang yang saya lihat juga
dia tidak kuliah tapi bisa sukses. Tapi ada tapinya ya. Tapi lebih banyak yang orang sukses itu emang dari bangku pendidikan kuliah. Ya. Jadi bedanya saya saya tidak kuliah nih ya. Bedanya orang kuliah sama yang kuliah itu, ketika orang yang non pendidikan kayak di kuliah itu, ketika saya mau terjun di suatu bidang usaha, saya langsung terjun langsung tanpa ada istilahnya ilmu atau bekal yang matang di diri saya. Tidak ada panduan jadi. Iya, tidak ada panduan. Jadi ketika saya terjun ke bidang usaha itu, saya jalan aja. Tapi belum tahu nih resiko untuk kegagalan di usaha itu seperti apa gitu. Jadi saya berjalan aja. Jadi setelah jalan di usaha itu ya kegagalannya juga beriringan gitu, kegagalan pahitnya gitu, kerugiannya juga sudah dirasakan ketika prosesnya. Dan yang saya lihat kan bedanya di orang yang berpendidikan, ibaratnya orang yang kuliah itu kan ketika dia di fase kuliah lagi berpendidikan, dia kan sudah dikasih bekal ya. Kayak dikasih bekal. Jadi ketika dia mau terjun di bidang usaha, dia sudah punya ilmunya nih di usaha yang bakal dia terjun itu. Jadi lebih bisa mengatur usahanya lebih baik menurut Mas Arif. Iya. Baik, melihat kondisi saat ini seperti kemudahan-kemudahan yang didapatkan hanya dengan membuat konten di media sosial bisa menjadi sosok yang sukses. Iya. Apakah perkuliahan masih penting menurut Mas? Sangat penting sih. Tetap sangat penting. Karena beberapa hal memang hanya didapatkan di perkuliahan. Di perkuliahan ya. Baik. Di sini kita ada pertanyaan dari salah satu warganet yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Didit dan Mas Arif. Kita lihat dulu pertanyaannya. Gimana cara efektif buat bagi waktu nih antara pendidikan, kerja, dan main? Baik, menurut Mas Arif, bisa dibagikan sedikit tips and triknya? Tadi apa pertanyaannya? Gimana cara efektif untuk bagi waktu antara bermain, pendidikan, dan kerja? Sebenarnya sih kayak lebih fleksibel aja sih kayak waktunya, istilahnya kalau jujur di diri saya, ibaratnya pasti yang diutamakan itu pekerjaan utama dulu yang diutamakan. Yang kedua, karena saya sekarang juga tidak melanjutkan pendidikan lagi, jadi cuma saya fokus di usaha dan di usaha aja gitu, di usaha di bidang fotografi ini. Tapi ketika memang mungkin kan di bidang fotografi ini lebih banyak waktu kosong ya, senggangnya, karena kan kita kebanyakan untuk kerja di event itu kebanyakan di weekend ya. Jadi setelah weekend kelar, Senin sampai Jumatnya tuh spare-nya kosong ya, banyaknya. Paling di sparean kosong, ketika kita punya deadline editing cuma 3 hari 2 hari kan, kita geber bisa 1 hari, selebihnya kita bisa main gitu ya. Tapi kalau di usaha di seni ini kan kita lebih banyaknya emang kerja itu sembari main sih Kak. Iya, menyenangkan pekerjaannya. Iya. Berarti tergantung skala prioritas masing-masing dan kondisi saat ini. Iya. Untuk Bapak dosen bagaimana? Jadi sama lah. Time management itu kan tergantung situasi. Iya. Jadi apakah kita membutuhkan porsi belajar lebih banyak daripada bekerja dan bermain, atau bekerja lebih banyak daripada bermain dan belajar, atau malah sebaliknya bermain lebih banyak. Itu kan semuanya ada situasinya. Misalnya saya mau ujian, kalau saya mau ujian ya tentu belajarnya akan saya perbanyak daripada bekerja dan bermain. Ini dengan asumsi karena dulu saya waktu belajar juga bekerja, jadi waktu saya kuliah dulu juga bekerja. Jadi ada waktu di mana saya harus mengurangi porsi bekerja saya, fokus kepada belajar dan juga bermain. Tetapi ketika saya sudah memutuskan profesi yang akan saya tekuni, itu saya mencoba menggabungkan tiga-tiganya. Jadi menjadi profesional itu di mata saya adalah ketika kita bisa mengkawinkan antara pekerjaan dengan hobi. Sehingga kita akan mendapatkan tiga-tiganya. Misalnya saya sebagai seorang pendidik, ya mendidik itu, mengajar itu bagi saya adalah suatu kesenangan. Sehingga ketika saya mengajar, saya mendapatkan kesenangan dalam hal ini bermain. Tapi juga saya belajar sebagai seorang pendidik, saya harus sekolah S1, S2, S3, plus saya juga bekerja. Saya mendapatkan pemasukan finansial dari apa yang saya lakukan. Nah, ini yang
akan membuat kita jadi lebih senang gitu. Karena tiga-tiganya bisa dikombin jadi satu. Misalnya Mas Syarif sebagai seorang fotografer, fotografer itu adalah profesi, artinya itu adalah pekerjaan, tetapi juga sebuah kesenangan, ya kan? Artinya itu sebuah hobi, dan di situ mendapatkan penghasilan. Artinya itu tiga-tiganya itu ketika digabung jadi satu, maka kita akan menjadikan bekerja, belajar, dan bermain itu dalam satu kesatuan. Dan itu akan menjadi sesuatu profesi yang luar biasa. Juga saya kira termasuk menghemat waktu ya Bapak. Ya, sudah dapat tiga-tiganya. Tiga-tiganya bukan menghemat, tetapi efisiensi time efisien ya. Tidak ada istilah menghemat, tetapi waktunya itu sangat efisien. Untuk beberapa orang, terkadang ada yang mengatakan kalau mending cari kerja itu jangan yang kita sukai dalam artian hobi. Karena kalau misalnya di pekerjaan kita jenuh, nanti tidak ada pelarian. Bagaimana terkait hal tersebut, Bapak? Oh, iya, ada memang tipikal yang seperti itu. Ya, dia membedakan antara profesi dengan kesenangannya. Tetapi kalau saya tidak, buat saya kalau saya bisa menggabungkan ketiga-tiganya, maka saya hanya akan mendapatkan satu titik kejenuhan. Ya. Tetapi kalau saya pisahkan ketiga-tiganya, karena belajar ada titik jenuhnya, bekerja ada titik jenuhnya, bermain juga ada titik jenuhnya gitu. Jadi jangan dipikir kalau bermain itu nggak jenuh, enggak, bermain juga akan ada titik jenuh. Nah kalau kita pisahkan ketiga-tiganya, maka kita akan mendapatkan 3 kali jenuh. Tetapi kalau kita jadikan satu, mungkin kejenuhannya hanya akan terlewati dalam sekali saja. Jadi itu tergantung sih, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Baik. Dan itu wajar. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, ini aku lulus SMA apa harus langsung kuliah nih, atau gap year aja nggak apa-apa? Menurut Mas Arif bagaimana pendapat? Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk sekarang sih untuk kuliah itu sangat penting ya Kak, karena yang kita lihat sekarang kan untuk cari pekerjaan itu sangat susah tuh. Minimal itu S1 gitu kan. Buat yang kita lihat sekarang tuh cuma buat lulusan SMA tuh sangat susah, kecuali emang kita mau larinya di bidang usaha gitu kan. Kalau untuk kita contohnya saya di Cikarang tinggal, di Bekasinya Cikarang. Untuk cuma lulusan SMA atau SMK itu sangat susah untuk cari kerja. Karena di Jakarta kan ibu kota ya Kak. Jadi selain istilahnya udah banyak dibuat penduduk asli Bekasinya, ditambah orang perantau datang juga dong ke Jakarta karena kita cari kerja di sana, pusat industrinya gitu kan ya. Kita persaingan makin banyak dong, sedangkan kita yang cuma ijazahnya SMA pasti kalah sama yang ijazah yang udah S1 atau S2 gitu kan. Jadi emang kuliah sih emang harus, kalau untuk sekarang tuh sangat penting gitu. Menurut Pak Didik bagaimana? Ya, artinya begini, penting tidak itu tergantung pada diri masing-masing tadi. Ya, misalnya begini, kalau saya ingin kuliah, gitu, kita ngelihat kondisi kita, apakah waktu kita cukup, secara finansial kita siap, itu dua hal yang harus kita pertimbangkan. Kalau seandainya dua hal itu siap, saya kira nggak ada masalah dengan kuliah. Kalau tidak siap, kita juga harus membuat strategi. Misalnya, perguruan tinggi itu kan banyak sekali beasiswa. Kita harus mempersiapkan beasiswa itu sejak kita masih SMA. Jadi, saya ingin masuk ke perguruan tinggi, saya harus mendapatkan beasiswa atau mendapatkan UKT yang terendah dan sebagainya, itu butuh persiapan. Tidak sekedar tiba-tiba kita masuk perguruan tinggi, kita berprestasi terus dapat beasiswa, tidak begitu. Jadi kita harus punya strategi. Ya. Kalau seandainya kita mau menjadikan kuliah itu sebagai level setelah kita lulus dari SMA. Jadi atau kita bekerja sebagai bagian dari kuliah, itu juga terjadi. Jadi di perguruan tinggi sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dijadikan bagian dari proses pembelajaran. Jadi akan dihitung SKS-nya dan dimasukkan ke dalam mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Jadi ini yang kita sebut sebagai kurikulum merdeka, itu memang banyak sekali apresiasi terhadap pekerjaan. Jadi kita bisa bekerja sambil kuliah, itu juga alternatif, karena itu yang saya jalani. Jadi saya kuliah, bekerja biasa saja gitu. Jadi saya bisa mendapatkan penghasilan, tapi juga saya bisa kuliah. Dan saya kira atmosfer akademis di perguruan tinggi manapun, ya, apalagi kok di luar negeri, penghargaan terhadap
mahasiswanya yang bekerja itu sangat tinggi. Ya, jadi ini akan membuat orang juga bisa saja kuliah sambil bekerja itu adalah alternatif. Saya kira seperti itu. Berarti tidak ada kata terlambat untuk menambah ilmu ya Bapak? Oh tidak ada, karena saya pernah punya mahasiswa yang baru lulus, walaupun itu di level S3 itu udah umur 61 tahun baru lulus ya. Tapi itu kan berarti kan dia mendaftarnya udah umur 58 kan, S3 sekitar 3 tahunan. 58 dia mendaftar, dia kuliah sampai sudah punya cucu, masih tetap kuliah dan akhirnya lulus. Itu terjadi dan saya kira nggak ada kata terlambat. Dan Mas Syarif yang sudah menjadi profesional, sudah sukses, terus ingin lanjut kuliah juga bisa. Dan itu banyak juga dialami, apalagi kok di luar negeri itu banyak orang yang bekerja dulu, baru kemudian memutuskan mau kuliah apa gitu, itu banyak. Pak. Jadi tidak ada masalah kalau kita ingin bekerja dulu baru memutuskan kuliah. Saya kira nggak ada masalah. Atau kuliah sambil bekerja, atau ya tadi mencari beasiswa. Kalau memang permasalahannya adalah finansial. Karena terkadang beberapa murid-murid lulusan SMA itu masih mencari jati dirinya, mungkin membutuhkan beberapa waktu, jadi nggak langsung masuk ke perkuliahan, mungkin begitu. Setuju. Baik teman-teman, itu merupakan tips and trik dari Mas Arif dan Pak Didit. Semoga membantu ya Kak Vio. Untuk tips and trik ini jangan cuma didengerin, tapi dilakuin juga oleh sobat-sobat pintar. Sebentar lagi kita akan bermain games, kita bakalan seru-seruan bareng, jadi jangan kemana-mana, stay tune on Education News, membangun generasi Indonesia pintar. Target locked. I'm coming, Stikom. Kampus nggak banyak gaya ada di Stikom. Welcome back to Education News, membangun generasi Indonesia pintar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan bermain games, agree or not agree, setuju atau tidak setuju. Jadi di sini sudah ada 2 papan games. Mas Arif dan Pak Didit bisa mengangkat papan yang bergambar centang. Oh, yes. Kebalik Bapak. Kebalik. Ya. Apabila setuju, dan yang silang apabila tidak setuju. Oh, silang ini ya. Ya. Apakah sudah siap? Oke. Siap. Jadi saya akan membaca beberapa pernyataan. Yang pertama, setuju atau tidak setuju, nilai akademik adalah indikator utama keberhasilan. Oke, keduanya tidak setuju ya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, sekolah formal seharusnya lebih memperhatikan kesehatan mental murid. Kesehatan mental murid sangat penting ya. Selanjutnya, setuju tidak setuju, di perguruan tinggi, pendidikan soft skill lebih penting dibandingkan hard skill. Oke, ini ada perbedaan.
Pak Didit bisa memberikan argumentasinya? Ya, pendidikan soft skill ya itu kalau kita masuk di perguruan tinggi memang yang diutamakan soft skillnya, ya karena memang lingkungannya adalah lingkungan akademis. Tetapi kalau kita masuk di di keguruan-keguruan ya itu hard skill nggak apa-apa. Tapi kalau di perguruan tinggi itu kan ruhnya itu soft skill, ruhnya soft skill. Ya, kira-kira begitu. Kalau Mas Ari? Tadi saya awalnya mau jawab no sih. Cuma oh kok jadi yes aja beda. Jadi lebih ke yang mana nih? Soft skill yang lebih penting? Iya, no aja deh. Oke, berarti sama ya. Baik, selanjutnya setuju atau tidak setuju? Tata krama sama pentingnya dengan pembelajaran formal. Setuju sekali ya. Yang terakhir, setuju atau tidak setuju perkuliahan itu penting? Ya, jadi keduanya setuju ya sobat-sobat pintar kalau perkuliahan itu penting. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik sobat-sobat pintar, tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama. Terima kasih kepada Mas Arif dan Pak Didit sudah datang dan mengedukasi kita semua. Sobat-sobat pintar, kesuksesan orang-orang memang berbeda-beda. Namun, untuk menempuh perkuliahan atau perguruan tinggi formal sangatlah penting. Karena di perkuliahan kita tidak hanya belajar di kelas, tetapi ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari. Contohnya terkait tata krama, cara bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik, juga cara menyelesaikan masalah, dan berbagai hal seperti yang sudah dibicarakan oleh kedua bintang tamu kita pada hari ini. Saya, Ivy Keisha, pamit undur diri. See you on the next episode. Education News, membangun generasi Indonesia pintar.